Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Novianti. Saya dari Prodi Sosiologi Agama kelas C. Ingin mempresentasikan tugas ulumul Quran tentang nama-nama Al-Quran. Di dalamnya akan terdapat 2 poin penting, yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Selain itu ada agama yang dianut bangsa Arab sebelum agama Islam. Yang pertama mengenai nama-nama Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi tentang ajaran-ajaran sebagai umat Islam. Sebelumnya mungkin banyak yang belum kita tahu. Sebelum nama Al-Quran sendiri diterapkan, ada banyak nama-nama lain. Hal ini dikarenakan banyaknya sebutan untuk nama Al-Quran di dalam kitab suci Al-Quran, dan juga diakibatkan oleh beraneka ragamnya pendapat dari para ulama mengenai nama Al-Quran. Salah satunya dari pendapat Uzayyi Ibnu Abdul Mulk atau yang biasa dikenal sebagai Abu Al-Ma'ali berpendapat bahwa Al-Quran mempunyai 55 macam nama. Di antara banyaknya nama-nama dari pendapat para ulama tersebut, ada beberapa nama Al-Quran yang populer, yang mungkin jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 1. Nama Al-Quran itu sendiri. Al-Quran artinya bacaan yang dibaca. Hal ini tertera dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah sendiri disebutkan sebanyak 70 kali. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Secara harfiah, Al-Quran sendiri mempunyai arti bacaan yang mempunyai puncak kesempurnaan. Maksudnya, Al-Quran di sini bisa dipahami oleh semua kalangan, baik dari kalangan yang memiliki pemikiran secara luas ataupun hanya orang yang memiliki pola pikir yang sederhana saja. Yang kedua, Alkitab. Alkitab artinya tertulis atau ditulis. Maksudnya, kumpulan wahyu dari Allah tersebut dirangkum dalam bentuk tulisan, dan di dalamnya berisi mengenai penggambaran-penggambaran umat muslim berupa ucapan. Kata Alkitab sendiri terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 10 yang berbunyi, laqad anzalna ilaikum kitaba fihi zikrullah afala ta'qilun. Yang ketiga ada al-zikir atau peringatan. Maksudnya peringatan adalah sebagai pengingat umat muslim selama perjalanan hidup mereka, baik peringatan mengenai akhlakul karimah mereka, akidah, dan lain sebagainya. Penamaan al-zikir tersebut ada dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, inna nahnu anzalna zikro wa inna lahu lahafizun. Yang keempat ada Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Secara harfiah, maksud dari Al-Furqan sendiri yaitu membedakan antara hal yang baik dan yang buruk, ataupun yang benar dan yang salah. Karena sesungguhnya dalam hal akal, manusia tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, ataupun mana yang benar dan yang salah. Mereka hanya bisa memilih antara mana yang baik dan buruk, ataupun yang benar dan yang salah. Kata Al-Furqan terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang mempunyai arti, Maha Suci Allah telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam
baik jin dan manusia. Poin kedua mengenai agama-agama yang ada di Arab sebelum agama Islam masuk. Seperti yang kita tahu, dahulu agama Islam itu merupakan agama yang tergolong baru di Arab. Sebelumnya mereka memeluk agama lain selain Islam, yaitu agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dalam agama tersebut isinya hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama Yahudi. Agama Yahudi ini awalnya berasal dari bangsa Palestina, yang kemudian dibawa pindah ke Arab karena di Palestina mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Yang ketiga, agama Nasrani. Agama ini berasal dari Palestina dan Syria. Yang keempat, Zoroaster atau agama Majusi. Dalam agama ini mereka menyembah api. Terdapat di perbatasan Hijaz dan Persia. Yang kelima, ada berhala. Agama ini banyak dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam masuk ke Arab. Agama ini awalnya berasal dari kebiasaan kabilah Arab yang berkunjung ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi mereka akan kembali dengan mengambil batu di sekitar Ka'bah sebagai tanda penghormatan kepada Ka'bah tersebut. Kemudian mereka membawa pulang batu tersebut dan karena mereka menganggapnya sebagai pengganti Ka'bah, maka dari itu berhala ini orangnya banyak yang menyembah batu atau berhala. Keenam, menyembah dewa-dewi. Dahulu bangsa Arab menyembah dewa-dewi. Salah satunya dewa matahari. Kemudian ada dewi cinta. Mereka menyembah di masing-masing tempat ibadah karena masing-masing mempunyai tempat ibadah sendiri sesuai dengan dewa atau dewi yang akan mereka sembah. Yang ketujuh, mengenai kaum monad padang pasir. Mereka sebenarnya tidak mempunyai agama yang formal atau doktrin tertentu, tetapi mereka hanya mementingkan kehormatan di dalam suku tersebut. Biasa disebut sebagai humanisme suku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.